Nama saya Tia Maharani, 28 tahun, dan saya baru saja disebut benalu yang tidak bisa hidup mandiri oleh ibu kandung saya sendiri, tepat di depan 50 tamu di pesta ulang tahun pernikahannya. Ayah tiri saya menambahkan, "Kami tidak butuh hadiah murahanmu, ambil dan keluar dari sini." Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya tersenyum, membuka kotak itu, dan memberitahu mereka apa isinya. Sejak malam itu, ponsel saya tidak berhenti berdering. Tapi saya telah belajar sesuatu yang penting. Tidak setiap panggilan pantas untuk dijawab. Sebelum saya menceritakan keseluruhan ceritanya, jika menurut kalian ini layak didengar, tolong luangkan waktu sejenak untuk like dan subscribe. Tapi hanya jika kalian benar-benar menginginkannya. Dan jika kalian tidak keberatan, tulis komentar yang memberitahu saya dari mana kalian menonton dan jam berapa di sana sekarang. Untuk memahami mengapa saya berdiri di sana dengan kotak itu, saya perlu membawa kalian kembali ke 12 tahun yang lalu, ke hari di mana segalanya hancur berantakan. Saya berusia 16 tahun ketika saya mendapat telepon yang mengubah segalanya. Ayah saya, Daud Maharani, adalah seorang insinyur konstruksi. Bukan orang kaya raya, tapi tipe pria yang rela bekerja lembur hanya untuk mengajak keluarganya berlibur akhir pekan ke pantai. Tipe pria yang mengingat setiap pertunjukan sekolah, setiap pengambilan rapor, setiap momen kecil yang kebanyakan ayah lupakan. Selasa pagi itu, dia mencium kening saya sebelum berangkat untuk perjalanan bisnis keluar kota. "Saat ayah kembali, kita akan pergi mengunjungi kampus yang kamu incar itu," katanya. "Mulailah memikirkan masa depanmu, sayang." Dia tidak pernah kembali. Seorang sopir truk tertidur saat mengemudi. Mereka memberitahu kami bahwa kejadiannya instan, bahwa dia tidak menderita, seolah-olah itu seharusnya membuat segalanya lebih mudah. Di pemakaman, saya melihat ibu saya, Linda, menerima bela sungkawa dengan keanggunan yang terlatih. Saya pikir kami akan berduka bersama. Saya salah. Dalam waktu 2 minggu, dia telah mengemas semua barang-barang ayah ke dalam kotak kardus. Buku-bukunya, perkakasnya, bahkan jam tangan yang diberikan kakek kepadanya. Dia tidak bertanya apakah saya ingin menyimpan sesuatu. Tidak satupun. Saya mengetahui alasannya ketika saya tidak sengaja mendengarnya di telepon suatu malam. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar bersemangat. "Uang asuransinya sudah cair," katanya. "Aku akhirnya bisa memulai hidup baru." Memulai hidup baru. Seolah 16 tahun terakhir hanyalah draft kasar yang siap dia remas dan buang. Apa yang tidak saya ketahui saat itu, yang butuh bertahun-tahun bagi saya untuk menyatukannya, adalah bahwa ibu saya sudah bertemu orang lain, seorang pria bernama Rahmat Santoso. Dan dari apa yang kemudian saya pelajari, hubungan mereka telah dimulai setidaknya 6 bulan sebelum kecelakaan ayah saya. Tanah makam ayah saya bahkan belum dingin, dan ibu saya sudah merencanakan pelariannya. 18 bulan setelah pemakaman ayah, saya berdiri di sebuah rumah asing di kawasan elit pinggiran Jakarta, membawa satu koper ke kamar terkecil, sebuah gudang yang diubah dengan satu jendela kecil. Ibu saya telah menikah dengan Rahmat Santoso dalam sebuah upacara catatan sipil yang tidak mengundang saya. Itu hanya formalitas, jelasnya kemudian. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Rumah itu milik Rahmat, sebuah rumah bergaya kolonial dengan 4 kamar tidur, halaman rumput yang terawat rapi, dan garasi 2 mobil. Putranya, Dimas, yang saat itu berusia 20 tahun, mendapatkan kamar tamu utama dengan kamar mandi dalam. Saya mendapatkan bekas gudang. Dimas mengendarai BMW baru, hadiah kelulusan dari ayahnya. Dia akan menuju ke universitas bergengsi di Australia, semua biaya ditanggung. Sementara itu, saya harus pindah ke SMA baru di tahun kedua saya, meninggalkan setiap teman yang pernah saya miliki. Ketika pendaftaran kuliah tiba, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu saya tentang biaya kuliah. "Bu, kampus yang menerima saya menawari beasiswa parsial, tapi saya masih butuh sekitar 120 juta rupiah setahun.
Bisakah ibu... Dia tidak membiarkan saya menyelesaikan kalimat. Tia, uang asuransi ayahmu adalah untuk membangun kembali keluarga ini. Dimas butuh dukungan untuk studinya di luar negeri. Lagi pula kamu hampir 18 tahun. Kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Rahmat, yang berpura-pura membaca korannya di dekat situ, mendongak dengan senyum tipis. Rumah ini tidak mendukung Benalu, katanya. Ingin gelar sarjana? Cari beasiswa penuh. Begitulah cara dunia nyata bekerja. Saya menatap mereka. Ibu saya mengangguk setuju pada kata-kata suami barunya, dan menyadari kebenaran itu dengan kejelasan yang menyakitkan. Di mata mereka, saya bukan lagi keluarga. Saya adalah ketidaknyamanan yang tersisa dari kehidupan yang ingin dilupakan ibu saya. Tapi apa yang tidak mereka ketahui akan mengubah segalanya. Malam sebelum kelulusan SMA saya berbaring di kamar sempit itu dan berhitung. Tidak ada tabungan, tidak ada dukungan keluarga, beasiswa parsial yang masih menyisakan celah 120 juta rupiah setiap tahun, dan tenggat waktu. Rahmat telah memperjelas bahwa saya diharapkan keluar dari rumah pada hari saya berusia 18 tahun. Itu 3 minggu lagi. Saya sudah mencoba segalanya. Kerja paruh waktu di mall, menjadi tutor untuk siswa yang lebih muda, memohon kepada ibu saya hanya untuk satu percakapan nyata tentang masa depan saya. Setiap kali saya mendapat tanggapan yang sama, entah keheningan atau variasi dari pidato yang sudah saya hafal. Kami punya tanggung jawab pada keluarga ini, Tia. Pendidikan Dimas mahal. Kamu perlu belajar mandiri. Mandiri? Seolah-olah mereka membantu saya dengan menelantarkan saya. Malam itu, menatap langit-langit yang bernoda air, saya merasakan beban dari segalanya menekan. Jika saya menyerah sekarang, saya akan menjadi persis seperti apa yang sudah mereka percayai tentang saya. Sebuah kegagalan, beban, seseorang yang tidak bisa berhasil sendiri. Tapi, bagaimana caramu membuktikan mereka salah ketika kamu tidak punya apa-apa? Ponsel saya bergetar di meja nakas. Saya melirik layar. Nomor tidak dikenal dengan kode area Yogyakarta. Sesaat saya hampir mengabaikannya. Mungkin spam atau salah sambung. Tapi ada sesuatu yang membuat saya mengangkatnya. Tia? Suara seorang wanita, hangat dan hati-hati pada saat bersamaan. Ini Putri, tante putrimu, adik Daud. Jantung saya berhenti. Tante Putri. Saya tidak mendengar kabar darinya sejak pemakaman. Ibu memutus semua kontak dengan keluarga dari pihak ayah segera setelah menikah lagi. Aku tahu ibumu tidak ingin kita bicara, lanjut Putri. Tapi ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu. Sesuatu yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Akhir pekan itu, saya memberitahu ibu saya bahwa saya menginap di rumah teman sekelas untuk sesi belajar. Sebaliknya, saya naik bus malam selama 8 jam ke Yogyakarta. Tante Putri menemui saya di stasiun, garis miring terminal. Dia sangat mirip dengan ayah. Mata baik yang sama, cara lembut yang sama saat memiringkan kepalanya ketika mendengarkan. Kemiripan itu menghantam saya begitu keras hingga saya hampir menangis tepat di sana di peron. Terima kasih sudah datang, katanya, menarik saya ke dalam pelukan. Aku tahu ini tidak mudah. Apartemennya kecil, tapi hangat. Foto-foto ayah saat masih muda menutupi satu dinding. Gambar-gambar yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kenangan yang telah dihapus ibu saya dari rumah kami. Kami duduk di meja dapurnya, dan Putri meletakkan tangannya di atas tangan saya. Ibumu dan aku tidak pernah akur, akunya. Tapi bukan itu sebabnya aku memberitahumu ini. Aku memberitahumu karena Daud membuatku berjanji. Dia menjelaskan bagaimana setelah menikahi Linda, ayah saya diam-diam mulai khawatir. Bukan tentang cinta, dia mencintai ibu saya terlepas dari segalanya. Tetapi tentang apa yang akan terjadi pada saya jika sesuatu yang buruk terjadi. Ayahmu tidak mempercayai Linda dengan uang, kata Putri hati-hati. Dia melihat bagaimana ibumu belanja, bagaimana dia memprioritaskan sesuatu. Dia takut jika terjadi apa-apa padanya, kamu akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Jadi, dia merencanakan ke depan. Saya berkedip. Merencanakan ke depan? Bagaimana?
Putri berdiri dan berjalan ke lemari di lorong. Ketika dia kembali, dia membawa sebuah kotak kayu kecil dengan engsel kuningan. "Ayahmu memberikan ini padaku 5 tahun yang lalu," katanya. "Dia membuatku berjanji untuk menyimpannya dengan aman dan memberikannya padamu hanya ketika kamu benar-benar membutuhkannya." Dia meletakkan kotak itu di meja di antara kami. "Kurasa, sayang, waktunya adalah sekarang." Tangan saya gemetar saat membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, bertumpu pada beludru pudar, ada buku tabungan bank. Nama yang tertera di depan adalah nama saya, Tia Maharani. "Ayahmu membuka ini saat kamu berusia 3 tahun, jelas Putri. Setiap bulan, tidak peduli seberapa ketat keuangannya, dia memasukkan sesuatu. 300.000, 750.000, terkadang lebih jika dia mendapat uang lembur." Saya membuka buku tabungan itu ke entry terakhir. 700 juta rupiah. Ruangan itu memburam. Saya tidak bisa bernapas. "Dia tidak pernah memberitahu ibumu," lanjut Putri. "Dia takut ibumu akan mencari alasan untuk membelanjakannya. Jadi dia menyimpannya atas namamu, terpisah dari rekening bersama mereka, dan memberikan dokumennya padaku untuk disimpan." Di bawah buku tabungan itu ada amplop yang sudah menguning dimakan usia. Saya segera mengenali tulisan tangan ayah saya. Tulisan yang sama yang menandatangani kartu ulang tahun saya, rapor saya, setiap surat izin untuk setiap perjalanan sekolah. Saya membukanya dengan jari gemetar. "Tiaku sayang," surat itu dimulai. "Jika kamu membaca ini, itu berarti ayah tidak lagi di sana untuk melindungimu. Tapi ayah ingin kamu tahu bahwa ayah tidak pernah berhenti berusaha." Saya membaca terus sambil menangis. "Ayah tahu ibumu memiliki kekurangannya. Ayah tahu dia tidak selalu menomorsatukanmu. Itu bukan salahmu, sayang. Itu tidak pernah menjadi salahmu. Uang ini milikmu. Gunakan untuk membangun kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Jangan biarkan siapapun memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik. Ayah sudah tahu sejak hari kamu lahir bahwa kamu akan melakukan hal-hal luar biasa." Surat itu berakhir dengan 3 kata. "Ayah percaya padamu." Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, saya membiarkan diri saya menangis. Benar-benar menangis. "Aku menyimpan surat aslinya," kata Putri. "Ketika kamu butuh bukti, aku akan ada di sini." Saya tidak mengerti apa maksudnya saat itu. Tapi nanti saya akan mengerti. Saya kembali ke Jakarta dengan rahasia yang membara di dada saya. Ibu saya sedang menunggu ketika saya berjalan melewati pintu. Tangan bersedekap, ekspresi dingin. "Dari mana kamu sebenarnya?" "Sudah kubilang, belajar kelompok." "Jangan bohong padaku, Tia." Ibu Purnomo menelpon mencari putrinya. Bilang tidak ada sesi belajar akhir pekan ini. Saya meletakkan tas saya, menatap matanya. Saya pergi menemui Tante Putri. Warna wajahnya memudar. Sesaat, sesuatu berkedip di sana. Ketakutan mungkin? Atau rasa bersalah? Kemudian itu mengeras menjadi kemarahan. "Sudah kubilang kita tidak bicara dengan pihak keluarga itu lagi." Ibu yang bilang, ibu tidak bertanya padaku. "Ini rumahku, aturanku." "Sebenarnya," kata saya pelan, "ini rumah Rahmat." Keheningan membentang di antara kami seperti kawat yang akan putus. Rahmat muncul di embang pintu, terpancing oleh suara kami. "Ada apa ini?" "Dia pergi ke Yogyakarta," kata ibu saya, "untuk menemui adik Daud." Bibir Rahmat melengkung jijik. Wanita yang tidak bisa menyimpan pendapatnya sendiri di pernikahan yang tidak dia undang, dia melangkah lebih dekat. "Dengar sini, kamu tinggal di bawah atapku. Kamu ikuti aturanku. Dan aturanku adalah, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menghormati keluarga ini." "Mereka adalah keluargaku," kata saya. "Keluarga ayahku." "Ayahmu sudah mati." Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Ibu saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Rahmat tersenyum. "Setelah kelulusan, kamu keluar. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kesempatan kedua. Mulai pikirkan kemana kamu akan pergi." Saya menahan tatapannya. Tidak gentar. "Jangan khawatir," kata saya.
Saya sudah punya tujuan. Saya berjalan melewati mereka berdua ke kamar sempit saya dan menutup pintu. 3 minggu. Hanya itu yang harus saya tahan, dan kemudian saya akan bebas. Hari kelulusan tiba dengan sinar matahari bulan Juni yang sempurna, dan kursi kosong di mana keluarga saya seharusnya berada. Saya berjalan melintasi panggung sendirian, menerima ijazah saya sendirian, tersenyum untuk fotografer yang bertanya apakah ada yang ingin berfoto dengan saya, lalu menggelengkan kepala, dan terus berjalan. Ibu saya dan Rahman punya prioritas lain. Dimas butuh mobil baru untuk tahun pertamanya di Australia. Sesuatu yang sporty, sesuatu yang akan membuat kesan yang tepat. Mereka menghabiskan pagi itu di dealer mobil. Saya menghabiskan pagi itu dengan berkemas. 2 koper, hanya itu yang saya miliki. Segala sesuatu yang saya kumpulkan dalam 18 tahun, muat ke dalam 2 tas beroda dengan ruang tersisa. Sebelum saya pergi, saya melihat terakhir kalinya ke sekeliling ruang gudang yang telah menjadi kamar tidur saya. Langit-langit bernoda air, jendela kecil yang tidak pernah membiarkan cukup cahaya masuk, dinding kosong yang tidak pernah diizinkan untuk saya hias. Saya menaruh catatan di meja dapur. Terima kasih telah mengajariku siapa sebenarnya yang bisa aku andalkan. Kemudian saya memanggil taksi, pergi ke terminal bus, dan membeli tiket sekali jalan ke Jakarta Pusat. Tante Putri sudah mengatur apartemen studio kecil di dekat kampus, tempat saya akan mulai kuliah di musim gugur. Sewanya terjangkau, lingkungannya aman, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya memiliki pintu yang bisa saya kunci tanpa meminta izin. Saya duduk di kasur tanpa spray malam pertama itu, menyaksikan lampu kota berkedip melalui jendela, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan, sampai saya hampir tidak mengenalinya. Kebebasan. Kebebasan yang menakutkan sekaligus menggembirakan. Saya tidak tahu saat itu bahwa saya tidak akan berbicara dengan ibu saya selama hampir 1 dekade. Saya tidak tahu bahwa kali berikutnya saya melihatnya, saya akan memegang hadiah yang bernilai lebih dari apapun yang pernah dia berikan kepada saya. Yang saya tahu hanyalah bahwa saya telah bertahan. Dan sekarang, saya akan membangun. 10 tahun adalah waktu yang lama untuk tetap diam. Tahun pertama kuliah, saya bekerja sebagai pelayan di kedai kopi dekat kampus. Bekerja 30 jam seminggu di sela-sela kelas. Beberapa malam, saya bertahan hidup dengan roti sisa hari itu dan kopi hitam gratis. Saya tidur 5 jam jika saya beruntung. Saya tidak pernah melewatkan 1 tugas pun. Tahun kedua, saya mendapatkan magang di firma desain interior kecil di pusat kota. Bayarannya kecil, nyaris tidak cukup untuk ongkos Transjakarta. Tapi, saya belajar lebih banyak dalam 6 bulan daripada kebanyakan orang belajar dalam 6 tahun. Bos saya memperhatikan ketelitian saya terhadap detail. Dia mulai memberi saya proyek nyata. Tahun ketiga, kabar menyebar. Klien mulai meminta saya secara khusus. Saya mulai bekerja lepas, freelance, di sampingan. Mengubah apartemen-apartemen mungil menjadi ruang yang benar-benar ingin ditinggali orang. Portofolio saya tumbuh, begitu pula tabungan saya. Tahun terakhir, saya lulus dengan predikat cum laude. 3 firma menawarkan saya posisi. Saya mengambil yang menjanjikan paling banyak ruang untuk berkembang. Pada usia 25 tahun, saya dipromosikan menjadi desainer utama di sebuah firma bergengsi di Jakarta Selatan. Proyek-proyek saya ditampilkan di majalah industri. Klien dengan anggaran miliaran rupiah meminta saya dengan menyebut nama. Pada usia 27 tahun, saya membuka studio saya sendiri, Tia Maharani Interiors. Tim kecil, reputasi yang berkembang, dan daftar klien yang mencakup beberapa alamat paling berpengaruh di kota ini. Melalui semua itu, saya menyembunyikan kesuksesan saya. Tidak ada media sosial, tidak ada wawancara publik, tidak ada kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk mengetahui jadi apa saya sekarang. Tante Putri adalah satu-satunya yang tahu segalanya. Dia sudah menjadi keluarga saya dalam segala hal yang berarti. Dan kemudian ada Bayu. Saya bertemu dengannya di acara jejaring arsitektur ketika saya berusia 26 tahun. Dia baik, sabar. Dia tidak pernah memaksa saya untuk menghadapi masa lalu saya sebelum saya siap. Ibu saya tidak pernah menelpon.
Tidak sekalipun dalam 10 tahun. Saya akan segera mengetahui alasannya. Undangan itu tiba pada hari Kamis di akhir September. Saya hampir membuangnya, mengira itu surat sampah. Salah satu permintaan sumbangan acara amal mewah yang menemukan jalan mereka ke siapapun dengan kode pos Jakarta Selatan. Tapi alamat pengirimnya membuat saya berhenti. Kediaman keluarga Santoso, kawasan elit Bintaro. Di dalamnya ada kartu tebal berwarna krem dengan tulisan Perak Timbul. Anda dengan hormat diundang untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-15, Linda dan Rahmat Santoso, 15 tahun. Ibu saya telah menikah dengan pria itu selama 15 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghubungi saya. Saya menelpon Tante Putri malam itu. Saya dapat sesuatu yang aneh di surat hari ini. Ketika saya memberitahunya, dia terdiam cukup lama. Aku mendengar desas-desus, kata Putri hati-hati. Melalui teman-teman lama, bisnis Rahmat sedang tidak baik-baik saja. Sesuatu tentang ekspansi yang gagal. Mereka harus melakukan pemotongan anggaran. Jadi, mereka cukup kesulitan sampai orang-orang mulai menyadarinya. Ibumu sudah jarang tampil di acara amal akhir-akhir ini. Keanggotaan klub sosialnya kabarnya sedang dipertanyakan. Saya menatap undangan di meja dapur saya. Tante pikir itu sebabnya mereka ingin aku di sana. Aku pikir ibumu tidak pernah melakukan apapun tanpa alasan. Dia benar. Linda Maharani, Linda Santoso sekarang, beroperasi berdasarkan perhitungan. Jika dia mengulurkan ranting zaitun setelah 1 dekade diam, itu bukan karena dia merindukan saya. Itu karena dia menginginkan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Putri. Saya mengambil undangan itu lagi, menyapukan jempol saya di atas tulisan timbul itu. Saya akan pergi. Kamu yakin? Bukan untuk dia, untuk saya. Saya perlu menutup bab ini. Putri berhenti sejenak. Jika kamu butuh dukungan, aku masih menyimpan surat ayahmu. Saya tidak lupa. Saya tidak akan pernah lupa. Minggu-minggu menjelang pesta, saya mendapati diri saya melakukan sesuatu yang tidak saya duga. Saya membeli hadiah. Bayu memperhatikan saya membungkusnya di meja makan kami. Sebuah kotak ramping berlapis kertas sutra biru tua yang diselesaikan dengan pita perak. Ekspresinya berubah antara bingung dan khawatir. Kamu benar-benar membawakan mereka sesuatu? Aku tahu bagaimana kelihatannya. Bantu aku mengerti kalau begitu. Orang-orang ini memperlakukanmu seperti sampah. Mereka mengusirmu. 10 tahun tanpa kabar, dan sekarang kamu membelikan mereka hadiah. Saya merapikan pita dengan hati-hati, meluruskan simpulnya. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang siapa yang aku inginkan. Di dalam kotak itu ada satu kunci di atas bantalan beludru. Di bawahnya, sertifikat kepemilikan properti. Sebuah apartemen 2 kamar tidur di lingkungan yang tenang di Jakarta Selatan. Tidak mencolok, tapi kokoh. Aman. Jenis tempat di mana seseorang bisa memulai hidup baru. 6,5 miliar rupiah. Uang yang saya hasilkan sendiri. Rupiah demi rupiah, malam lembur demi malam lembur. Aku ingin memberinya kesempatan, jelasku. Kesempatan nyata. Jika dia berubah, jika ada bagian dari dirinya yang menyesali apa yang terjadi, ini bisa menjadi awal yang baru. Bayu memegang tangan saya. Dan jika dia belum berubah, maka setidaknya aku akan tahu aku sudah mencoba. Dia tidak membantah. Itu salah satu hal yang saya sukai darinya. Malam sebelum pesta, saya menyelipkan sesuatu ke dalam tas tangan saya. Salinan surat ayah saya, beserta dokumen yang menunjukkan riwayat rekening tabungan. Bukti bahwa semua yang saya miliki, saya bangun di atas fondasi yang dia berikan kepada saya. Tidak dicuri, tidak dipinjam, milik saya. Saya berharap saya tidak membutuhkannya. Tapi saya sudah belajar sejak lama bahwa harapan dan persiapan bukanlah hal yang sama. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa saya sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Biarkan saya berhenti di sini sebentar. Saya benar-benar penasaran. Jika kalian berada di posisi saya, apakah kalian akan pergi ke pesta itu?
Tulis ya di kolom komentar jika kalian akan menghadapi mereka secara langsung, atau tidak, jika menurut kalian saya seharusnya menjauh. Dan jika kalian menikmati cerita ini sejauh ini, tekan tombol like itu agar saya tahu untuk melanjutkannya. Baiklah, kembali ke malam itu. Gedung pertemuan itu tampak persis seperti yang saya ingat dari foto-foto yang biasa diposting ibu saya sebelum dia berhenti memposting apapun. Lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit tinggi. Meja-meja berbalut kain linen putih. Kuartet gesek bermain lembut di sudut. Sekitar 50 tamu berkeliaran dengan gelas sampanye. Tawa mereka bergema di lantai marmer. Saya berjalan masuk sendirian. Kepala-kepala menoleh, bisikan mengikuti. Itu putrinya Linda. Yang menghilang itu? Kudengar dia hidup susah. Hidup pas-pasan di suatu tempat di kota. Saya menjaga ekspresi saya tetap netral. Gaun koktail hitam saya sederhana, tapi mahal. Jenis keanggunan yang bersahaja, yang dikenali oleh orang-orang dengan uang sungguhan. Rambut saya diikat ke belakang menjadi sanggul rendah yang berkilau. Di tangan saya membawa kotak biru tua itu. Saya melihat ibu saya di seberang ruangan sebelum dia melihat saya. Linda Santoso berdiri di tengah sekelompok wanita, memberi isyarat dengan penuh semangat. Perhiasan perak ulang tahunnya menangkap cahaya. Dia menua dengan baik, atau dengan perawatan mahal. Senyumnya cerah dan terlatih. Senyum seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan penampilan publiknya. Kemudian matanya menemukan saya. Senyum itu membeku hanya sesaat. Ada kilatan sesuatu. Terkejut, perhitungan, kekesalan. Sebelum topeng itu terpasang kembali, dia tidak datang menyambut saya. Tidak melambai. Hanya memberi saya anggukan kecil. Cara Anda mungkin mengakui catering. Saya berbalik. Dimas berdiri di belakang saya, sampahnya di tangan, menyeringai seolah kami teman lama. Jadi, si anak hilang kembali. Dia memandang saya dari atas ke bawah. Datang untuk mengemis remah-remah. Saya menatap matanya dengan datar. Saya diundang. Tentu saja. Dia melangkah lebih dekat. Saran saja, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tidak ada yang peduli padamu di sini. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu, tidak ada yang keberatan jika saya tinggal. Dimas tidak berubah. 32 tahun dan masih hidup dari uang ayahnya. Apa yang tersisa darinya? Saya sudah melakukan riset. Gelar dari Australia itu tidak menghasilkan apa-apa. Dia berpindah-pindah antara pekerjaan konsultan, masing-masing lebih tidak jelas dari yang sebelumnya. Sebelum kembali ke rumah untuk bekerja pada Rahmat di posisi manajemen yang dibuat-buat. Biar ku tebak, katanya, memutar sampahnya. Kamu di sini untuk meminta sumbangan. Saya di sini karena saya menerima undangan. Benar, dia tertawa. Ibu tiriku merasa kasihan padamu. Bilang kamu mungkin akan muncul dengan pakaian bekas. Tapi kita harus tetap ramah. Saya merasakan kemarahan yang familiar membakar. Tapi saya punya 10 tahun untuk belajar bagaimana menahannya. Itukah yang dia katakan pada semua orang? Di antara hal-hal lain, Dimas membungkuk secara konspiratif. Bahwa kamu tidak bisa mempertahankan pekerjaan. Bahwa kamu menyalahkan orang lain atas masalahmu. Bahwa kamu pada dasarnya gelandangan. Jadi, itulah narasinya. Ibu saya telah menghabiskan 1 dekade melukis saya sebagai kisah peringatan. Putri tak tahu berterima kasih yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Menarik, kata saya tenang. Apa yang menarik? Bahwa dia membicarakan saya sama sekali, karena dia belum menelpon saya dalam 10 tahun. Seringai Dimas sedikit goyah. Terserah, jangan bikin keributan. Dia mengangguk ke arah hadiah di tangan saya. Dan jangan berharap siapapun terkesan dengan apapun itu. Kita semua tahu kamu tidak mampu membeli sesuatu yang layak. Saya berpikir untuk memberitahunya. Berpikir untuk melihat wajahnya berubah ketika dia menyadari siapa sebenarnya saya sekarang. Tapi belum saatnya. Tidak seperti ini. Permisi, kata saya. Saya harus mengucapkan selamat kepada pasangan yang berbahagia. Saya berjalan melewatinya menuju meja utama, di mana ibu saya duduk seperti ratu yang mensurvei istananya. Kotak itu terasa lebih berat dengan setiap langkah.
Meja itu menjadi sunyi saat saya mendekat. Rahmat duduk di sebelah kanan ibu saya, meminum whisky. Wajahnya semakin keras selama bertahun-tahun. Garis-garis yang lebih dalam, kerutan permanen di antara alisnya. Tatapan yang dia berikan pada saya sama dengan yang dia kenakan pada hari dia menyuruh saya keluar. Saya berhenti di depan mereka dan meletakkan kotak itu di atas meja. "Selamat ulang tahun pernikahan, Bu." Ibu saya melirik hadiah itu, seolah-olah itu mungkin menggigitnya. Kemudian, dia berpaling ke wanita-wanita di sampingnya, sekelompok pelanggan tetap klub sosial dengan mutiara dan gaun desainer, dan tertawa. "Oh, lihat, putriku memutuskan untuk muncul setelah sekian lama." Para wanita bertukar pandang, senyum sopan yang tidak mencapai mata mereka. "Itu kotak yang indah," salah satu dari mereka menawarkan. Ibu saya tidak menyentuhnya. Aku yakin itu sangat bijaksana. Dia menekankan kata itu seolah-olah itu lelucon. Dia tidak pernah pandai memberi hadiah atau uang atau merencanakan ke depan, sungguh. Rahmat mendengus. Ingat Natal saat dia memberi kita bingkai foto buatan sendiri itu. Tawa mengalir di meja itu. "Apa isinya?" wanita lain bertanya. Ibu saya mengangkat bahu secara berlebihan, mendorong kotak itu ke samping. Mungkin sesuatu dari rak diskon, hanya itu yang bisa dia kelola hari ini. Suaranya lebih keras sekarang, sedang tampil. "Ini putriku semuanya, yang kuceritakan pada kalian. Tidak menelpon selama bertahun-tahun, tidak bisa menyelesaikan kuliah dengan benar, dan sekarang dia muncul di sini dengan..." Dia melambai dengan acuh tak acuh pada kotak itu. "Bu..." "Jangan panggil aku Bu." Matanya mengeras. "Aku tahu kenapa kamu di sini. Kamu mendengar kami sukses, dan kamu datang mencari sumbangan. Sama seperti biasanya." Ruangan itu menjadi sunyi. Puluhan mata mengawasi. "Kamu benalu, Tia. Kamu selalu begitu." Rahmat berdiri. Kursinya berdecit keras di lantai. Dia menyambar kotak itu dan mendorongnya ke arah saya cukup keras, hingga saya harus menangkapnya di dada saya. "Kami tidak butuh hadiah murahanmu." Suaranya terdengar ke seluruh ruangan. "Ambil dan keluar." Dan ibu saya mengangguk setuju. Dia benar, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Keheningan itu mutlak. Bahkan kuartet gesek telah berhenti bermain. 50 pasang mata membakar saya. Beberapa mengasihani, beberapa penasaran, beberapa hanya terhibur oleh tontonan itu. Saya bisa merasakan detak jantung saya di pelipis. Beban dari setiap penilaian, setiap asumsi, setiap kebohongan yang diceritakan ibu saya tentang saya menekan ke bawah. Seorang wanita tua di dekat bagian belakang menggelengkan kepalanya sedikit. Seorang pelayan membeku di tengah langkah, botol sampahnya di tangan. Seseorang membisikkan sesuatu yang terdengar seperti, "Kasihan sekali." Sesaat, saya melihat diri saya yang berusia 16 tahun berdiri di lorong itu. Diberitahu tidak ada uang untuk pendidikannya. Melihat diri saya yang berusia 18 tahun membawa 2 koper keluar pintu. Melihat setiap versi saya yang telah diberitahu bahwa dia tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Kemudian, saya merasakan sesuatu yang lain bangkit. Sesuatu yang telah dibangun selama 12 tahun. Ketenangan. Saya menatap ibu saya, pada Rahmat, pada kerumunan orang asing yang mengira mereka tahu cerita saya. Dan saya tertawa. Bukan pahit, bukan mengejek. Tawa pelepasan yang tulus dan lembut. "Apa yang lucu?" bentak ibu saya. "Tidak ada." Saya memegang kotak itu dengan mantap. Saya hanya berpikir tentang bagaimana kalian tidak tahu apa yang baru saja kalian tolak. Permisi? Saya mulai membuka ikatan pita perak itu. "Kalian ingin tahu apa isinya?" "Baiklah." Saya mengangkat tutupnya. Biarkan saya tunjukkan pada semua orang. Ruangan itu mencondongkan tubuh secara kolektif. Bahkan cibiran Rahmat berkedip dengan ketidakpastian. Apa yang terjadi selanjutnya, tidak seorang pun di ruangan itu akan pernah melupakannya. Saya meletakkan kotak yang terbuka di atas meja di mana semua orang bisa melihat. Di dalamnya, bertumpu pada bantalan beludru biru tua, ada satu kunci perak. Di bawahnya, terlipat rapi,
Tergeletak lembaran dokumen yang tampak resmi. Saya mengangkat kunci itu dulu, membiarkannya menangkap cahaya. Ini, kata saya, suara saya stabil. Adalah kunci apartemen 2 kamar tidur di Jakarta Selatan. Gedung dengan penjaga pintu di kawasan elit. Dekat sekolah-sekolah bagus. Gumam riuh menjalar melalui kerumunan. Saya membuka lipatan dokumen, mengangkatnya. Ini sertifikat hak miliknya, lunas. Tidak ada hipotek. Saya berhenti sejenak. Senilai kurang lebih 6,5 miliar rupiah. Mulut ibu saya terbuka, tertutup, terbuka lagi. Saya bermaksud memberikannya kepada ibu. Saya menatap langsung padanya. Tempat yang bisa ibu tuju jika ibu membutuhkan awal yang baru. Hadiah dari putri ibu. Wanita di samping ibu saya, seseorang yang tidak saya kenal, tersentak keras. Kamu? Dari mana kamu mendapatkan uang seperti itu? Suara Linda telah kehilangan kualitas pertunjukannya. Sekarang itu hanya mentah. Saya mendapatkannya. Melakukan apa? Menjalankan bisnis saya sendiri. Tia Maharani Interiors. Kami menghususkan diri dalam desain hunian kelas atas. Saya membiarkan itu meresap. Kalian mungkin melihat karya kami ditampilkan di Indonesia Design musim semi lalu. Bisikan-bisikan tumbuh lebih keras. Seorang pria di dekat bar mengeluarkan ponselnya. Mengetik dengan cepat. Itu tidak mungkin, seru Dimas dari suatu tempat di belakang saya. Kamu bohong. Google saja. Wajah Rahmat berubah menjadi warna merah yang mengkhawatirkan. Ibu saya tampak seperti baru saja ditampar. Bu, ibu memberitahu semua orang bahwa saya hidup susah. Lanjut saya. Bahwa saya tidak bisa mempertahankan pekerjaan. Bahwa saya praktis gelandangan. Saya menunjuk ke kotak itu. Apakah ini terlihat seperti saya sedang susah? Tidak ada yang menjawab. Retakan pertama muncul dalam cerita yang dibangun dengan hati-hati oleh ibu saya. Dan saya belum selesai. Keheningan membentang sampai seorang wanita tua melangkah maju. Berambut perak, anggun, dengan mata tajam yang tidak melewatkan apapun. Saya mengenalinya dari foto-foto pemakaman yang saya simpan. Ibu Elina Basuki, salah satu teman tertua ayah saya. Linda, suaranya dingin dan tepat. Kamu bilang padaku putrimu menganggur, hidup dari kemurahan hati orang asing, bahwa dia menolak menerima teleponmu. Ibu saya membuka mulutnya, tapi tidak ada yang keluar. Ibu Elina, saya mengangguk padanya dengan hormat. Senang melihat ibu lagi. Ekspresi Elina sedikit melembut. Saya senang melihat kamu baik-baik saja, Tia. Terlepas dari apa yang membuat saya percaya sebaliknya. Gumam menjalar melalui para tamu. Lebih banyak ponsel muncul. Saya bisa melihat orang-orang mencari, membaca, menunjukkan layar satu sama lain. Dia benar-benar seorang desainer, seseorang berbisik. Ada situs web lengkapnya. Saya kembali menatap ibu saya. Ibu tidak pernah menelpon saya, Bu. Tidak sekalipun dalam 10 tahun. Jadi, dari mana ibu mendapatkan informasi tentang hidup saya? Henning, ibu tidak punya informasi itu, jawab saya untuknya. Ibu mengarangnya. Ibu memberitahu orang-orang cerita apapun yang membuat ibu terlihat seperti korban. Aku melindungi reputasi keluarga kita dengan berbohong tentang anakmu sendiri. Elina menyilangkan tangannya. Linda, apakah ini benar? Kamu telah mengarang cerita tentang anakmu sendiri. Rahmat mencengkeram lengan ibu saya. Jangan jawab itu. Kenapa tidak? Saya menjaga suara saya tetap datar. Apalagi yang harus dia sembunyikan? Ruangan itu menonton sekarang, seperti penonton di pengadilan. Saya bisa melihat pergeseran yang terjadi. Keraguan menyebar seperti retakan di es. Mumpung kita sedang jujur, lanjut saya, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ayah saya meninggal. Tentang uang asuransi. Tentang kemana sebenarnya uang itu pergi. Ibu saya menjadi pucat. Tia, jangan. Jangan apa? Mengatakan yang sebenarnya. Saya merogoh tas tangan saya. Saya mengeluarkan secari kertas terlipat yang menguning di tepinya, kusut karena bertahun-tahun penanganan yang hati-hati. Ini adalah surat, kata saya. Ditulis oleh ayah saya, Daud Maharani, sebelum dia meninggal. Tangan Elina menyentuh dadanya. Ayahmu menulis surat untukmu. Benar,
Saya membukanya perlahan. Dan saya pikir semua orang di sini harus mendengar sebagian darinya. Ibu saya menerjang ke depan. "Berikan padaku!" Rahmat menahannya. Wajahnya sendiri pucat pasi. Saya mulai membaca. "Putriku tersayang, Tia. Jika kamu membaca ini, itu berarti ayah tidak lagi di sana untuk melindungimu." Suara saya tetap stabil meskipun ada getaran di dada saya. "Ayah tahu ibumu memiliki kekurangannya. Ayah tahu dia tidak selalu menomorsatukanmu. Itu bukan salahmu, sayang. Itu tidak pernah menjadi salahmu." Seorang wanita di dekat depan menyeka matanya. "Ayah telah menyisihkan uang untukmu, terpisah dari apapun yang bisa diakses ibumu. Gunakan untuk membangun kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Jangan biarkan siapapun memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik." Saya menurunkan surat itu. Ayah saya tahu. Saya menatap ibu saya. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi padanya, ibu tidak akan merawat saya. Jadi, dia membuat pengaturan lain. Daud menulis itu... Suara Elina nyaris tak terdengar di atas bisikan. "Linda, kamu bilang padaku dia tidak meninggalkan apapun untuk Tia, bahwa asuransi nyaris tidak menutupi pemakaman." Ibu saya tidak mengatakan apa-apa. "Pencairan asuransi itu lebih dari 3 miliar rupiah, kata saya pelan. Saya tidak pernah melihat sepeser pun. Uang itu pergi ke rumah ini, pendidikan Dimas, mobil baru, keanggotaan klub sosial." Gumam kerumunan telah menjadi suara rendah yang menderu. Rahmat menarik ibu saya mendekat, berbisik dengan mendesak. Dia tampak seperti wanita yang menyaksikan dunianya yang dibangun dengan hati-hati runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, dia tidak punya naskah. Saya perlu berhenti di sini sebentar. Bisakah kalian menebak bagaimana reaksi ibu saya terhadap semua ini? Tulis prediksi kalian di komentar. Saya ingin melihat apakah ada yang benar. Dan jika cerita ini terasa dekat dengan kalian, tekan tombol like itu. Itu sangat membantu lebih banyak orang menemukan cerita ini, terutama mereka yang mungkin perlu mendengarnya. Nah, inilah yang terjadi selanjutnya. Ibu saya pulih lebih cepat dari yang saya duga. Air mata menggenang di matanya. Air mata yang sama yang telah saya lihat dia panggil berkali-kali sebelumnya ketika dia membutuhkan simpati. "Tia, sayang." Suaranya pecah dengan sempurna. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak tahu. Ibu tidak menyadari betapa ibu telah menyakitimu. Dia meraih kotak itu. "Biarkan ibu memperbaikinya. Kita bisa mulai dari awal. Aku, ibumu." Saya menarik kotak itu kembali sebelum jari-jarinya bisa menyentuhnya. "Tidak," kata itu menggantung di udara. "Apa maksudmu tidak?" Air matanya langsung kering, digantikan oleh sesuatu yang lebih tajam. "Saya membawa hadiah ini untuk seseorang yang pantas mendapatkannya. Seseorang yang mungkin benar-benar menginginkan hubungan yang nyata." Saya menutup-tutupnya dengan bunyi klik lembut. "Ibu bukan orang itu." "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Suaranya naik. "Tidak di depan semua orang. Ibu yang melakukannya lebih dulu." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. 5 menit yang lalu, ibu menyebut saya benalu di depan setiap orang di sini. Ibu bilang saya memberitahu mereka bahwa saya tidak berharga, bahwa saya tidak bisa bertahan hidup sendiri. Ibu telah memberitahu mereka itu selama 10 tahun. Itu berbeda. Bagaimana? Saya menyelipkan kotak itu di bawah lengan saya. Ibu mempermalukan saya di depan umum. Ibu berbohong tentang saya di depan umum. Dan sekarang ibu menginginkan apa yang saya miliki. Itu bukan cara kerja keluarga. Elina melangkah lebih dekat, menyaksikan pertukaran itu dengan campuran ketakjuban dan sesuatu seperti rasa hormat. "Jika saya jujur," lanjut saya datang ke sini berharap ibu telah berubah. Berharap ada versi ibu yang benar-benar menginginkan seorang putri, bukan target. Topeng ibu saya terlepas sepenuhnya. Kemarahan murni menyala di bawahnya. "Dasar anak tidak tahu terima kasih." Saya berterima kasih. Saya memotongnya. "Berterima kasih, saya belajar sejak dini siapa ibu sebenarnya." Saya berbalik menuju pintu. Apartemen ini akan pergi ke seseorang yang benar-benar mencintai saya. Rahmat menghalangi jalan saya sebelum saya mencapai pintu keluar. "Sekarang tunggu dulu." Suaranya telah berubah menjadi sesuatu yang hampir ramah.
Nada seorang penjual yang merasakan kesepakatan yang meleset. Jangan terburu-buru, kita keluarga. Keluarga punya perselisihan. Kita bukan keluarga. Kamu memperjelas itu 12 tahun yang lalu. Hal-hal dikatakan dalam suasana panas. Kamu bilang padaku rumahmu tidak mendukung benalu. Saya menatap matanya tanpa gentar. Jadi, saya pergi dan membangun rumah saya sendiri. Mengapa kamu mengeluh sekarang? Dimas muncul di bahu ayahnya. Dengar, aku tahu kita tidak selalu... Dia terdiam, mencari kata-kata yang tidak pernah dia butuhkan sebelumnya. Tapi ini gila. Kamu tidak bisa begitu saja keluar dengan apartemen $500.000. Maksudku miliaran rupiah. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan uang saya. Itu hanya... Dimas tertawa gugup. Ayolah, kita praktis saudara kandung. Kita orang asing yang berbagi rumah selama 2 tahun. Dan di rumah itu, kamu mendapatkan segalanya. Saya dapat gudang. Rahmat mencoba lagi. Bagaimana jika kita membicarakan ini seperti orang dewasa? Mungkin ada pengaturan. Saya tidak tertarik pada pengaturan. Saya melangkah melewati mereka berdua. Ibu saya telah bangkit dari kursinya. Riasannya luntur di mana air mata telah mengalir. Air mata sungguhan sekarang mungkin. Atau hanya pertunjukan yang lebih baik. Tia, suaranya pecah. Tia, tolong. Ibu membuat kesalahan. Ibu tahu itu. Beri saja ibu kesempatan. Saya berhenti di pintu. Berbalik 1 kali terakhir. Ibu punya kesempatan, Bu. 12 tahun kesempatan. Ibu memilih diri sendiri setiap saat. Saya melihat ke ruangan yang penuh saksi. Wajah kaget mereka, percakapan berbisik mereka. Ponsel mereka masih dicengkeram di tangan yang terawat. Ketika ibu siap untuk hubungan yang nyata, yang didasarkan pada rasa hormat, bukan apa yang bisa ibu dapatkan dari saya, ibu punya nomor saya. Saya berjalan keluar ke malam Oktober yang sejuk. Pintu tertutup di belakang saya, seperti tanda baca terakhir. Bayu sedang menunggu ketika saya sampai di rumah. Dia tidak mengajukan pertanyaan pada awalnya, hanya memeluk saya dan menahan saya, sementara adrenalin perlahan terkuras habis. Bagaimana perasaanmu? Saya memikirkannya. Benar-benar mempertimbangkan pertanyaan itu. Bebas? Dia tersenyum. Jawaban bagus. Ponsel saya mulai bergetar bahkan sebelum saya melepas mantel saya. Kemudian tidak berhenti. 47 panggilan tak terjawab dari ibu saya. 12 dari Rahmat. 8 dari Dimas. Nomor-nomor yang tidak saya kenal, mungkin tamu dari pesta yang entah bagaimana, mendapatkan info kontak saya. Pesan teks membanjiri satu demi satu. Tia, tolong hubungi ibu kembali. Kita perlu bicara. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak bermaksud begitu. Kamu tidak bisa melakukan ini pada ibumu sendiri. Hubungi ibu, tolong. Bayu melihat layar menyala lagi dan lagi. Kamu akan menjawab salah satunya? Tidak malam ini. Saya mematikan suara ponsel dan meletakkannya telungkup di meja. Mungkin tidak akan pernah. Kami memesan makanan dan makan di sofa, sementara kota berkilauan di luar jendela kami. Ponsel saya menyala secara berkala di penglihatan tepi saya. Denyut keputusasaan yang gigih yang tidak lagi saya rasa wajib untuk diakui. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Bayu. Aku tidak tahu. Saya bersandar padanya. Akhirnya membiarkan diri saya merasakan betapa lelahnya saya. Aku memberi mereka kebenaran. Apa yang mereka lakukan dengan itu adalah masalah mereka. Dan apartemennya? Saya tersenyum. Aku punya seseorang dalam pikiran. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, beban yang saya bawa, kesadaran terus-menerus yang menyakitkan karena tidak diinginkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintai saya, terasa lebih ringan. Mungkin itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi malam ini, menyaksikan lampu kota dengan seseorang yang memilih saya dengan bebas, itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Dampaknya tiba berkeping-keping selama minggu berikutnya. Tante Putri menelpon lebih dulu, nyaris tidak bisa menahan kepuasannya. Kamu tidak akan menebak apa yang kudengar. Ternyata Ibu Elina Basuki memiliki lingkaran sosial yang cukup besar.
Pada Senin pagi, kisah pesta ulang tahun itu telah menyebar melalui setiap kelompok wanita, komite amal, dan ruang makan klub sosial dalam radius 50 km. Linda mencoba melakukan pengendalian kerusakan, lapor Putri. Dia bilang semua orang salah paham, bahwa surat itu tidak nyata, bahwa kamu selalu sulit diatur. Apakah ada yang percaya padanya? Tidak, setelah 3 tamu terpisah mengkonfirmasi bahwa mereka menggoogle perusahaanmu selama pesta. Suara Putri membawa nada kepuasan yang suram. Situs webmu mendapat 1.500 pengunjung malam itu saja. Konsekuensi bisnis datang berikutnya. Rahmat, saya pelajari, sedang di tengah negosiasi kontrak besar dengan pemasok regional. CEO pemasok itu adalah teman dekat Elina Basuki. Setelah mendengar apa yang terjadi di pesta, mereka meminta waktu tambahan untuk meninjau persyaratan. Waktu tambahan membentang menjadi berminggu-minggu. Kesepakatan itu akhirnya lolos, tetapi dengan persyaratan yang jauh kurang menguntungkan. Ibu kandung Dimas, istri pertama Rahmat, rupanya mendengar drama itu dari jaringan sosialnya sendiri. Dia menelpon Dimas untuk menyatakan kekecewaannya yang mendalam tentang bagaimana dia memperlakukan saudara tirinya, dan memotong cek dukungan bulanannya hingga setengahnya. Tidak ada dari hal ini yang memberi saya kegembiraan. Saya tidak memeriksa media sosial ibu saya untuk mencari tanda-tanda penderitaan, atau menghitung cara karma telah menyeimbangkan timbangan. Tapi ada sesuatu yang diam-diam memuaskan, mengetahui bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Selama bertahun-tahun, ibu saya telah mengendalikan narasi. Sekarang, narasi itu telah mengoreksi dirinya sendiri. Putri bertanya apakah saya menyesali semua itu. Tidak, kata saya. Aku hanya berharap aku melakukannya lebih cepat. Dia tertawa. Ayahmu akan bangga. Saya harap begitu. 2 minggu setelah pesta, saya menjawab panggilan ibu saya hanya sekali. Untuk penutupan. Tia, suaranya parau. Kehilangan polesan biasanya. Terima kasih sudah mengangkat. Saya hampir tidak melakukannya. Jeda yang panjang. Aku tahu, aku mengerti. Saya menunggu. Aku ingin kamu tahu. Dia menarik napas gemetar. Aku telah memikirkan semua yang kamu katakan tentang pilihan yang aku buat. Aku tahu aku bukan ibu yang kamu butuhkan. Ini adalah bagian di mana saya seharusnya mengatakan tidak apa-apa, bahwa saya memaafkannya, bahwa kami bisa mulai lagi. Saya tidak melakukannya. Apa sebenarnya yang ibu sesali, Bu? Henning, karena dari tempat saya berdiri, terdengar seperti ibu menyesal ketahuan, bukan apa yang sebenarnya ibu lakukan. Itu bukan... Dia berhenti. Mulai lagi. Ketika ayahmu meninggal, aku ketakutan. Aku tumbuh tanpa apa-apa. Ibuku ditinggalkan dengan 3 anak dan tidak ada uang. Aku bersumpah itu tidak akan pernah terjadi padaku. Jadi ibu menelantarkan saya sebagai gantinya. Aku tidak melihatnya seperti itu. Aku tahu, itulah masalahnya. Saya mengerti ketakutan. Saya menjaga suara saya lembut tapi tegas. Tapi menjadi takut tidak memberi ibu hak untuk menyakiti orang-orang yang bergantung pada ibu. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana aku memperbaikinya? Saya tidak tahu apakah ibu bisa. Saya menarik napas. Tapi jika ibu menginginkan hubungan apapun dengan saya ke depannya, itu harus nyata, setara, tidak ada manipulasi, tidak ada cerita tentang saya kepada teman-teman ibu. Oke? Dan tidak ada telepon untuk meminta uang atau bantuan. Jeda yang lebih lama. Aku mengerti. Saya harap begitu, Bu. Saya benar-benar berharap begitu. Saya menutup telepon. Itu bukan pengampunan, tapi itu adalah batasan. 6 bulan kemudian, saya memberikan apartemen itu. Bukan kepada ibu saya, tetapi kepada Tante Putri. Dia berdiri di ruang tamu kosong itu. Air mata mengalir di wajahnya. Kunci dicengkeram di tangannya seperti tali penyelamat. Tia, aku tidak mungkin. Tante bisa. Saya memeluknya erat. Tante yang menyelamatkanku. Tante menepati janji ayah ketika tidak ada orang lain yang mau. Ini milikmu. Dia telah menghabiskan 30 tahun di apartemen kecil di Yogyakarta itu. Melunasi utang sekolah perawat,
bekerja shift ganda di rumah sakit. Dia pantas mendapatkan tempat dengan cahaya yang bagus dan penjaga pintu serta tetangga yang membawakan kue saat Lebaran atau Natal. Fitur di Indonesia Design menghasilkan 3 klien profil tinggi baru. Tim saya berkembang dari 4 orang menjadi 7. Bayu dan saya bertunangan pada Selasa malam yang tenang. Tidak ada keriuhan, tidak ada penonton, hanya kami berdua dan cincin yang dulunya milik neneknya. Saya membangun keluarga, bukan yang saya lahirkan di dalamnya, tetapi yang saya pilih. Putri, Bayu, teman sekamar kuliah saya yang membiarkan saya tidur di lantainya selama tahun-tahun sulit. Bos pertama saya yang percaya pada saya sebelum saya percaya pada diri saya sendiri. Ibu saya menelpon sebulan sekali. Percakapan singkat, tingkat permukaan. Dia tidak pernah bertanya tentang apartemen itu lagi. Bisnis Rahmat akhirnya stabil. Dimas mendapatkan pekerjaan nyata. Menurut kabar angin, sesuatu di bidang penjualan. Apakah ada dari mereka yang benar-benar berubah, atau hanya belajar menyembunyikan diri sejati mereka dengan lebih baik? Saya tidak bisa mengatakannya. Itu tidak masalah lagi. Saya telah menghabiskan begitu banyak tahun menunggu ibu saya mencintai saya dengan cara yang saya butuhkan. Untuk memilih saya, untuk membuktikan bahwa saya berharga. Apa yang akhirnya saya pahami adalah bahwa saya telah menanyakan pertanyaan yang salah selama ini. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah saya layak dicintai. Itu adalah apakah dia mampu melakukannya. Terkadang larut malam, saya menulis surat yang tidak akan pernah saya kirim. Ini ditujukan kepada seorang gadis berusia 16 tahun yang berdiri di lorong diberitahu bahwa dia tidak sepadan dengan investasi 100 juta rupiah. Tia yang terhormat. Aku tahu kamu takut sekarang. Aku tahu kamu berbaring di kamar kecil dengan langit-langit bernoda itu. Bertanya-tanya apakah semua orang benar tentangmu. Jika kamu benar-benar tidak berharga seperti yang mereka buat kamu rasakan. Kamu tidak. Orang-orang yang seharusnya melindungimu memilih diri mereka sendiri sebagai gantinya. Itu kegagalan mereka, bukan kamu. Ketidakmampuan mereka untuk mencintai tidak berarti kamu tidak bisa dicintai. Kamu akan selamat dari ini. Lebih dari sekedar selamat, kamu akan membangun sesuatu yang indah dari reruntuhan. Itu tidak akan mudah. Akan ada malam kamu menangis sampai tertidur, dan pagi kamu tidak yakin bisa terus berjalan. Teruslah berjalan. Suatu hari, kamu akan berdiri di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang mempercayai hal terburuk tentangmu. Dan kamu akan memberitahu mereka kebenaran tanpa gentar. Kamu akan berjalan pergi dengan kepala tegak dan hatimu utuh. Dan kamu akhirnya akan mengerti bahwa persetujuan mereka bukanlah apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan adalah izin untuk percaya pada dirimu sendiri. Ayah sudah memberimu itu. Sisanya terserah padamu. Saya menutup jurnal dan melihat keluar jendela ke kota yang terhampar di bawah saya. Matahari terbit di atas Jakarta, merah muda dan emas dan menjanjikan. Ayah saya benar. Saya memang terbang tinggi, bukan karena uang yang dia tinggalkan untuk saya, tetapi karena dia mengajari saya seperti apa cinta sejati itu. Sabar, tidak mementingkan diri sendiri, tanpa syarat. Itulah warisan yang penting. Bukan rupiah di rekening, tetapi kepastian mendalam bahwa saya layak dicintai dengan baik. Saya mempelajarinya dari seorang pria yang telah pergi selama 12 tahun. Dan saya membawanya bersama saya setiap hari. Itulah cerita saya. Jika kalian berada dalam hubungan di mana kalian merasa dikecilkan, diabaikan, atau dibuat percaya bahwa kalian tidak cukup, saya ingin kalian tahu sesuatu. Kalian berhak menetapkan batasan. Kalian berhak untuk pergi. Dan kalian tidak butuh izin siapapun untuk mencintai diri sendiri. Jika ini menyentuh hati kalian, tinggalkan komentar. Saya membaca setiap satu dari kalian. Subscribe dan tekan lonceng jika kalian ingin lebih banyak cerita seperti ini. Cek deskripsi untuk video serupa. Terima kasih telah tinggal sampai akhir. Sampai jumpa di yang berikutnya.